Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ina, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Sesuai dengan janji aku mau bercerita tentang Helen Keller. Helen Keller ini murid dari Anne Sullivan. Kalau kalian udah nyimak dari video aku sebelumnya, pasti udah tahu siapa itu Anne Sullivan. Nah, langsung aja dengan ceritanya ya. Oh iya, jangan lupa kalian simaknya dari awal video sampai akhir video biar tidak ketinggalan informasi ya. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe karena kalau aku bikin video dan kalian udah bunyikan loncengnya, kalian gak akan ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menyimak video aku. Terima kasih. Helen Adam Keller, atau lebih dikenal sebagai Helen Keller. Helen Keller lahir dengan keadaan yang normal pada tanggal 27 Juni 1880. Saat itu Helen Keller adalah bayi perempuan yang sehat dan aktif. Namun usia 9 bulan, ia terkena demam tinggi. Dia menderita penyakit yang dijelaskan oleh dokter sebagai kemacetan akut perut dan otak atau meningitis. Karena keterbatasan pengetahuan medis pada masa itu membuat dokter belum bisa menyimpulkan dengan pasti apa penyakit Helen Keller tersebut. Tapi yang jelas penyakit itu tidak berlangsung lama. Namun sayang, penyakit itu menyebabkan Helen Keller menjadi tuli dan buta. Karena menderita buta dan tuli, sehingga Helen Keller tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Seiring waktu, Helen pun bertambah menjadi anak yang memiliki temperamen tinggi atau kemarahan yang tinggi, yang membuatnya sering mengamuk seperti memecahkan piring-piring atau benda-benda lainnya. Dan hanya permen yang bisa menenangkannya. Hal itu disebabkan dia tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, Helen pun dianggap oleh keluarganya sebagai anak yang sulit dan bodoh, yang memiliki kecerdasan seperti hewan dan dia tidak akan dapat belajar apapun maupun menjadi apapun. Keluarganya mengupayakan berbagai-bagai pengobatan, tetapi tetap tidak dapat menyembuhkan Helen Keller. Mereka pun menjadi putus asa dan sempat berkeinginan untuk menaruh Helen Keller di sebuah panti tempat di mana anak-anak cacat dirawat. Tetapi ibu Helen Keller tidak menyukai gagasan tersebut. Pada tahun 1886, ibunya Helen terinspirasi setelah membaca buku Charles Dickens. Catatan Amerika, pekerjaan yang fantastis yang dilakukan bersama anak tuli dan buta. Laura Bateman melakukan perjalanan mencari Dr. Julian Gilson di Baltimore, yang merupakan dokter spesialis mata, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk meminta saran. Mereka mendapat konfirmasi bahwa Helen tidak akan pernah melihat atau mendengar lagi, tapi mengatakan pada mereka agar tidak menyerah. Dokter yakin Helen dapat diajari, dan ia menyarankan bahwa mereka untuk mengunjungi ahli yang bernama Alexander Graham Bell, yang mengajar anak-anak tuli pada masa itu. Alexander Graham Bell menyarankan agar orang tua Helen menghubungi Institut Perkins yang terletak di South Boston dan merupakan sekolah untuk orang-orang buta. Orang tua Helen pun menulis surat ke Michael Anagnos, direktur Institut Perkins, dan memintanya untuk mencoba mencarikan seorang guru bagi Helen. Michael Anagnos mempertimbangkan kasus Helen dan segera merekomendasikan guru yang dahulu merupakan mantan siswa di sekolah itu, yaitu Anne Sullivan. Akhirnya, saat Helen Keller berusia 7 tahun, orang tuanya yaitu Kate dan Arthur Keller mempercayai Anne Sullivan menjadi guru pribadi dan pembimbing Helen Keller. Anne Sullivan sangat memahami penderitaan Helen Keller. Anne Sullivan mulai mengoreksi kebiasaan buruk Helen Keller.
yang suka mengamuk, membanting barang, dan memecahkan berbagai macam piring serta gelas. Awalnya Helen Keller tidak memahami cara mengajar Annie Sullivan karena ia tidak mengenal bentuk abjad. Tetapi cara mengajar Annie Sullivan yang unik membuat Keller dapat dengan cepat memahaminya. Setiap kali Helen Keller mengamuk, Annie Sullivan selalu dapat menanganinya. Dengan kerja keras sang guru, akhirnya Helen Keller mampu memahami niat Annie Sullivan yang hadir untuk mengajarinya segala sesuatu kepada Helen Keller sebagai gadis buta dan tuli. Annie Sullivan memberi Keller sebuah boneka dan mengejakan kata boneka di tangan Helen Keller. Annie Sullivan memegang tangan Helen Keller di bawah air yang mengalir dari pompa air di samping rumah keluarga Helen. Dan dengan bahasa isyarat, ia mengucapkan ejaan air pada telapak tangan Helen Keller. Saat Helen Keller memegang tanah, Annie Sullivan mengucapkan ejaan tanah dengan bahasa isyarat, dan ini dilakukan sebanyak 30 kata per hari. Helen Keller terpesona dan ganti mengejanya di telapak tangan Sullivan. Ini adalah awal proses belajarnya Helen Keller. Annie Sullivan kemudian mengajari Helen Keller sebuah huruf, yaitu huruf Braille. Huruf untuk orang tunanetra. Sampai Helen Keller mengerti apa maksudnya dan sampai ia mampu membaca dengan huruf Braille. Helen Keller yang sudah bisa membaca dengan huruf Braille mulai membaca buku seperti Snow White and the Seven Dwarfs dan Little Ugly Duckling. Dengan sistem Braille secara bertahap, Helen mulai mengenal dunia luar. Helen Keller kemudian bersekolah di sekolah luar biasa. Di sana ia belajar menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Dengan jarinya ia mempelajari berbagai topik seperti matematika, geografi, sejarah, biologi, dan juga bahasa asing. Keller sering menghabiskan waktunya belajar di perpustakaan sekolah untuk lebih mengasah pengetahuannya. Helen Keller tidaklah bisu. Helen Keller memiliki satu lagi keinginan yang belum terwujud, yaitu ia ingin bisa bicara seperti orang normal. Helen Keller tidak bisu hanya saja karena sejak kecil ia tidak bisa mendengar dan melihat, maka ia juga tidak bisa menirukan suara orang. Keller kemudian menyampaikan keinginannya tersebut kepada Annie Sullivan. Ini tugas berat bagi Annie Sullivan, namun ia percaya bahwa Helen Keller bisa mencapainya. Annie Sullivan kemudian membawa Helen Keller menjumpai seorang wanita yang ahli melatih siswa bisu, tuli, dan tunanetra untuk bisa bicara. Wanita itu kemudian memegang tangan Helen dan meletakkan pada rahang dan tenggorokannya dan mulai mengeluarkan suara. Proses belajarnya sangat lamban dan sulit. Ia ingin Keller menirunya dengan menggunakan tangannya untuk menyesuaikan gigi serta lidahnya secara benar agar dapat menghasilkan suara yang tepat. Helen Keller berusaha sangat keras untuk menghasilkan suara yang tepat. Sering ia sampai berkeringat hanya berupaya menghasilkan suara yang tepat, walau untuk kata yang sederhana sekalipun. Di rumah, Helen Keller meminta Annie Sullivan berlatih bersamanya. Setelah melalui proses yang sulit dan panjang, akhirnya Helen Keller bisa berbicara. Ia belajar bahasa Prancis, Jerman, Yunani, dan Latin melalui huruf Braille. Pada usia 20 tahun, ia kuliah di Radcliffe College, cabang Universitas Harvard khusus wanita. Annie menemani Helen untuk membacakan buku pelajaran, huruf demi huruf lewat tangan Helen dan huruf Braille. Hanya 4 tahun Helen lulus dengan predikat magna cum laude. Dia adalah orang tunarungu dan tunanetra pertama yang lulus dari universitas. Pada tahun 1914, Helen Keller berkeliling Amerika untuk menjadi aktivis, konselor,
maupun dosen, terutama anak-anak, memiliki keterbatasan seperti dirinya. Dengan didampingi oleh Anne Sullivan, dia juga mengunjungi para tentara di sekeliling Eropa yang terlibat dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1923, Helen menjadi juru bicara bagi America Foundation for the Blind dan mengurus penggalangan dana serta pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik bagi penderita keterbatasan fisik. Dengan pertolongan Anne Sullivan dan John Massey, seorang penulis yang juga penerbit, Helen Keller menerbitkan bukunya The Story of My Life pada tahun 1903. Buku itu dibuat menjadi 3 bagian. Pertama berisi autobiografi, kedua berisi surat-surat yang pernah dibuatnya, ketiga berisi pendidikannya yang ditulis oleh John Massey. Helen Keller pernah menulis, "Saya ingat hari yang terpenting di dalam seluruh hidup saya adalah guru saya, Anne Mansfield Sullivan, datang pada saya." Dengan tekun, Anne Sullivan mengajar Helen Keller untuk berbicara lewat gerakan mulut, sehingga Helen Keller berkata, "Hal terbaik dan terindah yang tidak dilihat atau disentuh oleh dunia adalah hal yang dirasakan di dalam hati." Ketika Anne Sullivan meninggal pada tahun 1936, Helen Keller tetap meneruskan pekerjaannya dengan didampingi oleh Polly Thompson, seorang sekretaris dan teman Helen. Helen Keller menulis total 12 buku yang diterbitkan dan beberapa artikel. Pada usia 11 tahun, Helen Keller menulis bukunya yang pertama dengan judul The King Force 1891. Pada usia 22 tahun, Keller menerbitkan autobiografinya The Story of My Life 1903, dan pada tahun 1908, Helen Keller menulis dengan judul The World One Life in 1908 yang memberikan pembaca wawasan bagaimana perasaannya tentang dunia. Of the Dark, serangkaian esai tentang sosialisme, diterbitkan pada tahun 1913. Dan autobiografi spiritualnya My Religion diterbitkan pada tahun 1927. Dan diterbitkan kembali sebagai Light in My Darkness. Kata kebajikan yang dikenang oleh Helen Keller. Hadapilah masalah hidup dirimu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan biarkan dirimu dikuasainya. Biarkanlah dirimu menyadari bahwa pendidikan situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna. Helen Keller meninggal dalam usia 87 tahun ketika sedang tidur di dalam rumahnya. Pada 1 Juni 1968 di Arkanbridge, jenazahnya dikremasi di Bridgewood, Connecticut, dan sebuah jasa pemakaman mengatur agar guci abunya ditempatkan di Katedral Nasional di Washington yang lalu diletakkan bersebelahan dengan abu Anne Sullivan dan Polly Thompson. Sekian cerita Ina, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Serta bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time. It is not blindness or deafness that brings me my darkest hours. It is not blindness or deafness that bring me my darkest hours. It is the acute disappointment in not being able to speak normally. It is the acute disappointment in not being able to speak normally.